Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, muda menginspirasi. Nah, perkenalkan, nama saya Fira Ariska Nurul Aini, salah satu voice over Jember. Malam ini saya sedang bersama seorang yang menginspirasi hidup saya. Beliau adalah Mas Surga, nama bekennya atau nama panjangnya yaitu Muhammad Firdaus Ramadan. Nah, saya mengenal beliau ini di salah satu kegiatan komunitas, yaitu komunitas Akademi Berbagi. Dan hal yang membuat saya terinspirasi yaitu dari status beliau. Nah, yang membuat saya itu penasaran. Salah satunya yaitu era 5.0 atau era society. Nah, sebelum membahas itu, mungkin di sini Mas Firdaus bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Terima kasih saudaraku semuanya, pemirsa yang melanjutkan tayangan YouTube malam ini. Semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu mendapatkan pencerahan, dan dengan mendengarkan video ini selalu mendapatkan insight ataupun solusi yang saudara saat ini butuhkan. Jadi saudaraku semuanya, kami malam ini akan membahas apa saja persiapan milenial visioner dalam menghadapi era 5.0. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Firdaus, apa itu era 5.0 Ya. atau mungkin dari sejarahnya mulai dari era 1.0, era 2.0 dan sampai dengan era saat ini. Oke. Artinya kita secara kapasitas dan kapabilitas kita sebenarnya bukan seorang pengamat, tapi kami hanya anak muda yang ingin mempunyai cita-cita bagaimana punya nilai karya dan nilai manfaat khususnya bagi bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara era industri, ada saat ini kita sudah berada di industri 5.0. Artinya di era 5.0 inilah kita di awal mulanya adalah 1.0. 1.0 adalah era di mana masyarakat itu mengenal apa itu berburu dan mengenal tulisan. Itu menurut apa yang jadi sudut pandang kami. Kalau era 2.0 itu adalah era di mana manusia atau industri, apapun industrinya maupun pertanian itu mulai melakukan sebuah aktivitas dengan konvensional. Contohnya ya bercocok tanam. Itu era 2.0. Ada era 3.0 di mana era ini industri ketika manusia sudah mulai mengenal adanya teknologi atau mesin. Itu awal mulanya dikerjakan dengan konvensional, dia kerjakan dengan mesin, dengan teknologi. Itulah era di mana 3.0. Untuk era yang saat ini umumnya masih banyak orang kenal, adalah era 4.0. Di mana era ini yang kita lakukan bagaimana kita dengan adanya teknologi kita mencari informasi dengan apa yang kita butuhkan semuanya ada. Jadi tsunami information, artinya berlimpah ruah ilmu yang sudah dituangkan dalam media teknologi yang saat ini sudah ada. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Ya, mungkin nggak banyak orang sih tahu ya era 5.0 ini, karena di internet atau dimanapun itu masih gembor-gembornya era 4.0 ya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya, Mas? Lebih detailnya, kalau 5.0 adalah ini era society.
Artinya di mana seluruh aktivitas, seluruh kebutuhan, dan seluruh aktivitas manusia itu semuanya bisa dilakukan dan dikendalikan oleh teknologi. Jadi saudaraku semuanya yang saat ini mungkin dulu tidak pernah mengenal bagaimana belanja by phone. Yeah. Nah, saat ini apapun di era society ini, semua mulai dari nominal kekayaan kita, mulai bagaimana kita yang butuhkan, semuanya serba touchscreen. Ya, betul semuanya sekali. serba circle society. Nah, jadi yang harus dipahami oleh teman-teman di era 5.0 ini era perubahan yang sangat dahsyat banget, era luar biasa sekali. Jadi kalau kita berbicara era 5.0, kita berbicara di dunia bisnis. Mungkin saat ini ada para konglomerat, ada pengusaha, ada pebisnis, ada pengusaha, ada pedagang, di mana kita harus berpikir apa yang kita lakukan saat ini konvensional, baik itu 1.0, 2, 3, 4, maka kita harus berpikir bagaimana seluruh aktivitas kita pindahkan ke teknologi, kita pindahkan ke platform. Jika perusahaan saat ini tidak melakukan sebuah revolusi, sebuah percepatan, sebuah visi, misi, tujuan bagaimana kita berpikir dalam 5 tahun ke depan, maka yang terjadi disinilah banyak sekali kompetitor, banyak sekali pesaing-pesaing yang nggak terlihat yang bakal muncul, mereka dengan kekuatan platform. Karena platform di era 5.0 ini dia berbicara big data, dia berbicara database, dia berbicara bagaimana eksekusinya, sehingga eksekusi apa yang dilakukan di era society ini, target ininya adalah apa yang dia pegang orang di situ bisa muncul sesuai dengan behavior, sesuai dengan habit, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan harapan yang dia butuhkan. Yang jadi persiapan khususnya milenial saat ini harus mempunyai 3 step yang harus selalu dilakukan. Salah satunya yang pertama adalah skill. Disinilah kemampuan skill khususnya anak muda ataupun perusahaan yang sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun, 1 abad sampai 100 tahun. Bagaimana kemampuan skill ini yang harus ditingkatkan pada bidang teknologi. Artinya kalau kita berbicara korporasi, di saat korporasi tidak bergerak, tidak berbenah menjadi go platform, maka yang terjadi akan terjadi ketimpangan informasi atau ketimpangan data yang nantinya bakal terdisrupt, bakal terganggu secara tidak sadar, secara tidak langsung. Banyak sekali percepatan-percepatan yang akan dilakukan. Bisa dibilang tertinggal gitu ya, Mas? Sangat bisa tertinggal. Itu contoh sederhananya. Mungkin 7 tahun, 6 tahun yang lalu, banyak di seluruh Indonesia, di setiap sudut kota, di setiap sudut terminal, di setiap sudut tempat transportasi, di situ pasti ada ojek offline. Ya, benar. Oke. Nah, banyak sekali di saat mulai muncul dari kota besar, di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang dan sekitarnya, banyak orang mulai mau berbenah dari yang awalnya offline, dan itu pun pekerjaannya bukan pekerjaan yang seyogyanya, bukan seorang Gojek, bukan seorang ojek, tapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang sudah jadi aktivitas kesehariannya di luar Gojek. Tapi mereka mau mengenal bagaimana perkembangan teknologi. Ternyata perkembangan teknologi yang dilakukan terobosan oleh Gojek ini adalah salah satu sosioekonomik global, salah satu penyelesaian masalah yang sesungguhnya dibutuhkan
oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas 90% pemilik motor di Indonesia semuanya kredit Iya, alias benar banget. utang. Iya. Ini menarik sekali. Iya, betul. Kita berbicara Gojek. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, jadi kalau melihat era sekarang itu intinya era dimana kita itu harus benar-benar bisa gerak cepat gitu ya, supaya kita nggak tertinggal. Intinya era ini eranya teknologi, bener ya Mas? Teknologi itu sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak mau belajar di situ, kita akan tertinggal jauh banget gitu ya. Jauh banget. Bener-bener. Jadi kalau untuk solusi generasi milenial nih, tadi kan yang pertama Mas Firdaus sudah bilang kalau ada skill ya di situ ya. Betul. Skill itu dibutuhkan ya, mulai dari kalangan bawah sampai atas, bahkan perusahaan-perusahaan itu yang pasti memang mencari skill ya, orang-orang yang punya skill bagus atau punya bakat bagus atau apapun itu. Kemudian mungkin Mas Firdaus bisa menambahkan selain itu, selain skill ada lagi? Oke. Jadi yang harus dilakukan saat ini khususnya generasi pemuda milenial ya, karena generasi milenial itu ada dua. Ada yang dimulai dari 18 sampai 25, ada yang 25 terakhir itu di usia 38 tahun. Mungkin ada yang mendengar di situ mungkin usia 38 tahun masih dalam kategori milenial. Milenial ya, milenial 2. Tapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas itu bisa disebut dengan bahasanya kolonial. Oh, berarti untuk yang muda-mudi ini milenial, kalau yang tua itu kolonial, benar? Ya. Artinya kolonial ini bukan berarti sesuatu hal yang ini ya. Milenial ini bagian dari kapasitas dan kapabilitasnya sudah matang, sudah banyak pengalaman ya, dan sebagainya. Betul. Artinya era skill inilah eranya anak muda untuk mengembangkan yang paling utama adalah soft skill. Benar Artinya banget. soft skill ini intelijensi dari seorang anak muda ini punya kecepatan, punya kekuatan, punya daya semangat. Nah, inilah bagian dari soft skill. Ya, artinya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu harus dibangkitkan raksasa tidurnya. Itu soft skill. Kalau hard skill itu bagian dari keterampilan yang harus memang dilatih dalam keseharian, butuh kebiasaan yang rutin. Itu soft skill. Yang kedua adalah integritas. Bagaimana anak muda ini benar-benar harus menjaga integritas, harus terus bertumbuh. Bagaimana mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang setiap hari harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul. Dan hari esok jauh harus lebih baik lagi. Dari hari ini ya. Dari hari ini. Itulah anak muda yang beruntung, yang masa depannya menjadi pemuda emas. Karena pemuda emas Indonesia saat ini puncaknya di puncak demografi tahun 2025. Itu puncak demografi. Puncak keemasan ya. Puncak keemasan. Itu sampai goal 25 tahun lagi Indonesia menjadi negara ISP, Indonesia Superpower. Intinya banyak kekuatan atau nanti di sana Indonesia benar-benar jaya ya di tahun itu ya. Betul. Jadi mulai dari generasi milenialnya yang udah benar-benar superpower sampai generasi kolonialnya apa juga bisa ngikutin ya nanti ya. Pasti. Berbicara tadi ada kekuatan anak muda di soft skill. Di skill ya. Terus kekuatan juga di integritas. Yang terakhir adalah bagaimana anak muda ini mempunyai networking, mempunyai jaringan yang cukup luas, yang cukup banyak. Caranya seperti apa? Lah inilah yang namanya era society. Jangkauan bagaimana berinteraksi saat ini sangat mudah sekali. Benar. Adik-adik sekalian, saudaraku semuanya, khususnya milenial, dan bapak-bapak sekalian, atau ibu-ibu juga bisa disebutkan ya, ibu-ibu sekarang mama muda ya. Iya benar. Di era sekarang ini semua sudah pegang Android. Artinya mau berkomunikasi dengan Pak Menteri,
mau berkomunikasi dengan gubernur, mau komunikasi dengan orang-orang presiden, besar ya, orang-orang intinya besar, bener. itu bukan hal yang Susah, sulit, ya. bukan hal yang susah, sangat mudah sekali. Nanti rahasianya kita bedah detailnya, Iya, betul. gimana caranya. Itu. Oke, nanti bisa ya di next episode ya kalau gitu Bisa, ya. bisa. Oke. Yang terakhir dari se-network tadi ada ini closing statement aja. Iya, boleh. Mbak Fira, bagaimana mensiasati kekuatan superpower ini dalam menangani permasalahan yang ada selama ini di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, di bidang kemanusiaan dan pendidikan, yang itu bagian dari kekuatan kita. Kita lebih mengarah, solusinya adalah bagaimana kekuatan superpower milenial dengan kekuatan superpower kolonial itu harus bersatu melalui metode konsep ini ya, melalui metode konsep pentaholik. Pentaholik, Mbak Fira. Iya, benar. Itu artinya di sini kekuatan pentaholik itu melibatkan 5 elemen faktor pendukung, sehingga Indonesia dalam menghadapi era 5.0 society ini mempunyai langkah-langkah persiapan. Salah satunya yang harus dipersiapkan adalah ya, yang pertama, antar komunitas, perkumpulan, himpunan, asosiasi, dan lain sebagainya harus saling memahami visi misinya dalam kolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu yang pertama, pentaholik yang harus saudara pahami. Yang kedua adalah government. Bagaimana bagaimana pemerintahan yang memegang pengaruh, yang memegang andil dalam regulator di seluruh bidang. Disitulah harus memahami apa yang terjadi dalam permasalahan masyarakat dan bagaimana solusinya. Nah, itu yang harus dipegang oleh pemerintah. Itu yang kedua, pentaholik. Yang ketiga adalah fundingnya, pendanaannya dari perbankan, baik itu dari masyarakat atau dari venture capital. Bagaimana dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ruah, ya, rempah jiwa jinawi itu, itu sumber daya alam yang berlimpah, sumber daya manusia yang banyak. Itulah perlu elemen dari yang pertama tadi komunitas perkumpulan, yang kedua adalah dari pemerintahan, yang ketiga dari fundingnya, yang keempat harus ada blow up dari media. Jadi media harus memahami apa yang dibutuhkan, permasalahan dan solusinya bagi masyarakat Indonesia. Ini bisa dimulai dari hal yang terkecil, dari desa untuk Indonesia. Wah, keren banget itu ya, dari desa untuk Indonesia. Okay. Dari garasi untuk Indonesia. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus berpikir dampak apa yang mau kita berikan, karya apa yang harus kita kasih untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu yang keempat. Jadi media. Yang kelima adalah akademisi. Nah, di sini akademisi Indonesia sangat luas sekali. Ada kurang lebih 33 provinsi, banyak universitas. Sekarang 34 kayaknya deh. 34 provinsi ya. Betul. Oke. Ada 34 provinsi, ada universitas ternama, ada universitas di setiap provinsi, di setiap kabupaten. Itulah banyak para ahli, banyak para pakar, banyak para doktor. Bagaimana kita duduk bersama, kita saling mengisi dan melengkapi apa yang menjadi permasalahan saat ini untuk diselesaikan bersama. Karena jika ini semuanya bersatu, saya yakin sekali, khususnya daerah saya
di Kabupaten Jember banyak sekali lahan yang sangat produktif yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan. Luasnya bukan 20-50 hektar, tapi ratusan sampai ribuan bahkan puluhan ribu hektar itu milik negara Indonesia. Dan kami punya prinsip bagaimana ingin mewakafkan, mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia. Kami berprinsip pada pasal 33 ayat 3 tahun 1945. Bicara pasal ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail pasal berapa lagi? Pasal berapa? Pasal 33 iya, 33 ayat 3 tahun 1945 yang artinya bumi, tanah, dan air itu harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Baik. Jadi dengan kami berprinsip pada pasal 33 ayat 3 1945 tadi, di saat kita mempunyai sumber daya alam berlimpah dan kita tidak bisa memakmurkan negara kita ini, maka yang harus jadi PR saat ini adalah pemimpinnya. Jadi di saat kita benar-benar mau memberdayakan ribuan, puluhan ribu hektar, bagaimana dengan konsep pentaholik tadi, bagaimana untuk memakmurkan Kabupaten Jember, itu bukan hal yang sulit. Bahkan saya punya harapan tidak lagi pakai APBD, nggak lagi pakai ADD, nggak lagi pakai PAD. Artinya dana yang dari pusat kita tahan aja, kita pakai aja apa yang bisa diproduktifkan, tapi kita harus lebih maksimalkan potensi alam yang ada di negeri kita. Yang pastinya juga potensi para pemudanya ya, Mas. Betul sekali. Itu yang kami butuhkan, anak-anak muda yang saat ini belum pernah hadir di Garasi Ajaib, kami undang jika berkenan setiap minggu hari Senin dan Kamis ya. Pukul 15.30. 15.30. Oke, kita akan rutinkan nanti ada agenda khusus bagaimana kita butuh anak-anak yang mempunyai minat dan bakat, talentanya kita latih sehingga potensinya bisa bangkit. Mungkin itu saja. Sebelum closing ya Mas, mungkin aku mau nge-review beberapa pembicaraan kita tadi. Jadi di era 5.0 saat ini atau eranya sosial ya Mas, yang harus kita lakukan itu sekarang bukan lagi waktunya kompetisi, tapi waktunya kolaborasi ya. Nah, dan kuncinya yaitu saling melengkapi antara generasi milenial dengan generasi kolonial. Melalui apa? Melalui metode konsep pentaholik itu tadi. Dan satu lagi, Indonesia itu kaya raya. Tadi sempet ada kata-kata gemah ripah loh jinawi. Bener ya? Gemah ripah loh jinawi itu ada di pasal 33 ayat 3 tahun 1945 yang artinya bumi, tanah, air itu dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih Mas Firdaus atas sharing ilmunya, sharing ilmu bareng. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi mulai dari generasi milenial, kolonial, bahkan siapapun yang nonton ini. Saya juga berharap mungkin dari pihak-pihak pemerintahan juga bisa mendengarkan video ini ya. Jadi kita bisa jalan bareng-bareng gitu, bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, intinya seperti itu ya. Mungkin itu saja sharing kita malam ini. Kita lanjut lagi nanti di sharing berikutnya ya. Mungkin bisa bersama teman-teman yang lain yang nonton ini, teman-teman yang juga pengen datang. Mungkin tadi Mas Firdaus bilang Garasi Ajaib ya tempatnya ya. Nah, teman-teman kan nggak tahu Garasi Ajaib itu ada di mana atau Garasi Ajaib itu apa sih? Kenapa sih kok dibilang Garasi Ajaib? Nah, nanti video itu akan kita tampilkan ya di episode berikutnya. Oke, mungkin segitu aja ya pembicaraan kita malam ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga pencet tombol untuk loncengnya, untuk notifikasinya supaya sering-sering update video kita gitu ya. Oke, kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.